Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Coba Islam yang dirahmati Allah. Selamat datang di episode ke-7 dari kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Jika sahabat belum menyaksikan episode pertama hingga ke-6, saya sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar lebih memahami alur cerita dan menghindari kesalahpahaman dalam menyimak perjalanan Rasulullah SAW. Semoga kisah ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Sahabat Coba Islam sekalian, sebelum kita menyelami kisah penuh hikmah ini, mari bersama-sama kita lantunkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami mengajak Anda untuk menyaksikan video ini hingga akhir, agar setiap bagian dari kisah ini dapat dipahami dengan jelas tanpa kesalahpahaman. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan meninggalkan komentar jika ada hal yang perlu dikoreksi atau diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai kisahnya. Malam itu begitu sunyi. Langkah kaki Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq bergerak perlahan, menyusuri jalanan berbatu di luar kota Makkah dengan penuh kehati-hatian. Mereka meninggalkan rumah Abu Bakar melalui pintu belakang agar keberadaan mereka tidak diketahui. Angin malam berembus lembut, tetapi ketegangan tetap menyelimuti hati mereka. Mereka sadar, satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Di tengah kegelapan, dari kejauhan, lampu-lampu rumah kaum Quraisy masih menyala. Di antara mereka, sekelompok orang telah bersiap untuk memburu Rasulullah. Sayembara telah diumumkan, 100 ekor unta bagi siapa saja yang berhasil menangkap Muhammad, hidup atau mati. Dengan perasaan was-was, Abu Bakar menoleh ke belakang. "Wahai Rasulullah, mereka pasti segera menyadari bahwa engkau telah pergi," bisiknya dengan cemas. Namun Rasulullah hanya tersenyum dengan penuh ketenangan. "Jangan takut Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita," jawabnya lembut. Mereka berjalan ke arah selatan, bukan ke utara sebagaimana dugaan kaum Quraisy. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Mereka ingin mengecoh para pengejar dengan mengambil jalur yang jarang dilalui. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam melewati medan yang berbatu dan menanjak, akhirnya mereka tiba di kaki Gunung Tsur, tempat persembunyian yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Abu Bakar menatap puncak gunung yang menjulang tinggi. Jalurnya terjal dan sulit untuk didaki. Napasnya terasa berat, tetapi ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. "Wahai Rasulullah, izinkan aku naik lebih dahulu. Aku harus memastikan tempat itu aman," katanya dengan penuh kesungguhan. Rasulullah mengangguk setuju. Dengan hati-hati Abu Bakar mulai mendaki lebih dulu, memastikan bahwa tidak ada bahaya yang mengancam mereka di puncak Gunung Tsur. Setibanya di mulut gua, Abu Bakar segera masuk dan mendapati banyak lubang kecil yang berpotensi menjadi sarang binatang berbisa. Tanpa ragu, ia merobek kainnya dan menutup lubang-lubang itu satu persatu. Namun, masih ada 2 lubang yang tersisa tanpa penutup. Tanpa berpikir panjang, Abu Bakar duduk dan menutup lubang tersebut dengan kakinya. Ia sadar bahwa bahaya mungkin mengintainya, tetapi hal itu bukanlah yang terpenting baginya. Yang utama adalah memastikan keselamatan Rasulullah. "Wahai Rasulullah, silakan masuk. Tempat ini sudah aman," kata Abu Bakar. Rasulullah pun masuk dan berbaring di pangkuan sahabat setianya. Malam terasa begitu panjang. Tubuh Rasulullah yang lelah segera terlelap. Namun tak lama kemudian, sesuatu dari dalam lubang menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit sekuat tenaga agar tidak membangunkan Rasulullah. Air matanya jatuh tanpa suara, menetes ke pipi Rasulullah yang tengah terlelap. Rasulullah terbangun dan melihat wajah sahabatnya yang tampak menahan kesakitan. "Apa yang terjadi, wahai sahabatku?" tanya beliau dengan penuh kekhawatiran. "Tidak apa-apa, wahai Rasulullah," jawab Abu Bakar dengan suara gemetar. Rasulullah pun melihat luka di kaki sahabatnya. Dengan penuh kasih sayang beliau meludahi bagian yang terluka dan mengusapnya. Seketika, rasa sakit itu pun hilang. Air mata Abu Bakar bukan hanya karena menahan sakit, tetapi juga karena haru.
Dengan suara lirih ia berbisik, "Aku rela mengorbankan apapun demi engkau, wahai Rasulullah." Di dalam kegelapan Gua Tsur, mereka bersembunyi selama 3 hari. Rasulullah dan Abu Bakar tetap berada di sana dengan penuh kewaspadaan. Di luar, hanya suara angin yang berembus, seolah membawa bisikan ancaman dari kaum Quraisy yang masih memburu mereka dengan penuh amarah. Malam-malam di dalam gua itu bukanlah malam yang damai. Setiap detik terasa begitu lama. Seakan waktu berjalan dengan sangat lambat. Namun mereka tidak sendirian. Ada tangan-tangan setia yang dengan penuh keberanian memberikan bantuan selama masa persembunyian ini. Setiap malam, dalam gelapnya malam yang pekat, Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar, datang dengan langkah penuh kehati-hatian. Wajahnya selalu tegang, tetapi dipenuhi dengan keteguhan. "Wahai ayah, wahai Rasulullah," mereka semakin panik. Mata-mata telah disebar ke seluruh penjuru Makkah. Hadiah 100 unta membuat banyak orang tergoda untuk mencarimu, bisiknya dengan suara tertahan. Rasulullah mengangguk tenang, sementara Abu Bakar menatap putranya dengan penuh kebanggaan. "Kau telah menjalankan tugasmu dengan sangat baik, wahai Abdullah. Pastikan mereka tidak curiga padamu," pesan Abu Bakar dengan lembut. Setiap pagi sebelum fajar, Abdullah kembali ke Makkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia berbaur dengan orang-orang Quraisy, berpura-pura menjalani aktivitas seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di siang hari, seorang pemuda setia, Amir bin Fuhairah, menggiring kambing-kambingnya ke sekitar gua. Bukan hanya untuk menyediakan susu segar bagi Rasulullah dan Abu Bakar, tetapi juga untuk menghapus jejak kaki Abdullah. Dengan penuh kehati-hatian, Amir mengarahkan ternaknya melewati jalur yang telah dilalui Abdullah. Setiap langkah kaki kambing-kambing itu menghapus jejak yang bisa membawa bahaya. "Semoga Allah memberkatimu, wahai Amir. Engkau telah melindungi Rasulullah dengan cara yang luar biasa," ucap Abu Bakar dengan penuh rasa syukur. Amir hanya tersenyum. Tidak ada kehormatan yang lebih besar selain melayani Rasulullah dan membela agama Allah, katanya dengan tulus. Sementara itu, kota Makkah dipenuhi kegelisahan yang membara. Para pemimpin Quraisy bangkit dengan amarah yang menyala di dada mereka. Muhammad telah menghilang. Mereka telah merancang rencana matang untuk membunuhnya pada malam sebelumnya. Tetapi kini, di tempat tidurnya, hanya ada Ali bin Abi Thalib yang terbaring di bawah selimut hijau milik Rasulullah. "Ini pasti ulah Ali," bentak Abu Jahal dengan suara menggelegar. Ali bin Abi Thalib, yang masih muda tetapi penuh keberanian, hanya menatap mereka dengan tenang. "Aku tidak tahu," jawabnya. Suaranya tetap teguh meskipun tubuhnya mulai terasa nyeri akibat pukulan yang diterimanya. Mereka menyeret Ali ke Ka'bah, berharap pemuda itu akan mengungkapkan sesuatu. Namun Ali tetap diam. Ia menahan segala bentuk siksaan dengan kesabaran luar biasa. Para pemimpin Quraisy mulai panik. Ini adalah kegagalan yang tidak bisa mereka terima. Tak puas dengan Ali, mereka segera menuju rumah Abu Bakar. Jika Muhammad tidak ada di sana, maka Abu Bakar pasti mengetahui kemana ia pergi. Di rumah Abu Bakar, suasana terasa mencekam saat para pemimpin Quraisy tiba. Abu Bakar tidak tampak dimanapun. Hanya Asma binti Abu Bakar yang berdiri tegak di depan pintu, seorang wanita muda dengan keberanian yang tak kalah dari ayahnya. "Di mana ayahmu, wahai Asma?" bentak Abu Jahal, matanya menyala penuh kebencian. Asma menatapnya dengan tegar. "Aku tidak tahu kemana beliau pergi," jawabnya mantap. Abu Jahal semakin murka. Ia tahu bahwa wanita ini tidak akan mudah ditekan. Tanpa berpikir panjang, dengan tangan penuh amarah, ia menampar wajah Asma dengan keras. Plak! Suara tamparan itu menggema di ruangan. Kepala Asma terhuyung ke samping dan rasa perih segera menjalar ke pipinya. Tamparan itu begitu kuat hingga anting-anting yang ia kenakan terlepas dan jatuh ke tanah. Namun, Asma tetap berdiri dengan kepala tegak. Matanya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia tidak menangis, tidak pula mengeluh. Dengan penuh keberanian, ia menatap Abu Jahal dan berkata, "Engkau boleh menamparku, tetapi aku tidak akan memberitahumu apapun."
para pemimpin Quraisy akhirnya pergi dengan amarah yang semakin membuncah. Mereka gagal mendapatkan informasi sedikit pun. Kepergian Rasulullah menjadi pukulan telak bagi mereka. Sementara itu, Asma meraba pipinya yang masih terasa panas akibat tamparan tersebut. Namun di dalam hatinya ia tersenyum bangga. Ia telah menjaga rahasia Rasulullah dan ayahnya dengan teguh. Keteguhan Ali bin Abi Thalib dan Asma binti Abu Bakar hari itu menjadi bukti bahwa iman tidak akan goyah hanya karena ancaman dan kekerasan. Mereka telah memberikan teladan keberanian yang akan dikenang oleh umat Islam sepanjang masa. Abu Jahal menggeram penuh amarah. Muhammad tidak bisa pergi jauh. Pasti ada seseorang yang mengetahui keberadaannya. Teriaknya dengan mata penuh kebencian. Sayembara pun diumumkan 100 ekor unta bagi siapa saja yang berhasil menangkap Muhammad, hidup atau mati. Dengan imbalan sebesar itu, banyak pemburu tergiur. Mereka mulai menyebar ke seluruh penjuru Makkah, mencari jejak Rasulullah. Akhirnya, beberapa dari mereka tiba di kaki Gunung Tsur. Di dalam gua, Abu Bakar yang sudah kelelahan, tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari luar. Wajahnya seketika pucat, tubuhnya menegang. Sementara itu Rasulullah tetap tenang. "Wahai Rasulullah, mereka ada di luar. Jika mereka menunduk sedikit saja, mereka akan melihat kita," bisik Abu Bakar dengan penuh kegelisahan. Namun Rasulullah tetap tersenyum dengan tenang. Beliau menggenggam tangan Abu Bakar dan berkata dengan lembut, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang bersama mereka ada Allah sebagai yang ketiga?" Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Seketika, hati Abu Bakar yang gelisah menjadi tenteram. Ia yakin bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang beriman. Di luar gua, para pengejar menemukan jejak yang mengarah ke sana. Mereka mulai curiga bahwa Rasulullah mungkin bersembunyi di dalam. "Sebaiknya kita periksa ke dalam gua," ujar salah seorang dari mereka. Namun yang lain memperhatikan sesuatu yang membuatnya ragu. Di mulut gua terdapat sarang laba-laba yang tampak sudah lama tidak tersentuh. Beberapa burung merpati pun bertengger dengan tenang di sekitar gua. Tidak mungkin ada orang di dalam. Jika Muhammad memang bersembunyi di sini, jaring laba-laba ini pasti sudah robek dan burung-burung ini pasti sudah terbang, kata salah seorang dari mereka. Akhirnya mereka pergi tanpa memeriksa gua lebih lanjut. Abu Bakar menarik napas lega saat mendengar langkah kaki mereka menjauh. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Lihatlah wahai Abu Bakar, Allah telah menjaga kita." Setelah 3 hari berada di dalam gua, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Abdullah bin Abu Bakar yang setiap malam datang membawa kabar memastikan bahwa keadaan sudah lebih aman. Sementara itu, Amir bin Fuhairah telah menyiapkan unta yang akan membawa mereka pergi. Malam itu, dengan hati penuh syukur dan keyakinan, Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan Gua Tsur, melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan iman, keteguhan dan bukti bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan beriman. Madinah kini menanti kedatangan sang Nabi dan cahaya Islam akan segera menerangi seluruh penjuru dunia. Malam itu sunyi, hanya suara angin gurun yang sesekali berembus melewati bebatuan. Setelah 3 malam bersembunyi di Gua Tsur, kini saatnya bagi Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Pengejaran oleh kaum Quraisy mulai mereda, tetapi bahaya masih mengintai di setiap sudut. Abdullah bin Uraiqid, seorang penunjuk jalan yang meskipun masih dalam keadaan kafir, tetapi dapat dipercaya, tiba tepat waktu dengan 2 ekor unta yang telah disiapkan. Abu Bakar menatap sekeliling dengan waspada, memastikan tidak ada mata-mata Quraisy yang membuntuti mereka. "Asma, apakah makanan sudah siap?" tanya Abu Bakar kepada putrinya. Asma binti Abu Bakar telah menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang ini. Dengan senyum tipis, ia menyerahkan 2 kantong makanan yang diikat dengan ikat pinggangnya sendiri. Karena tidak memiliki tali tambahan, ia merobek kain ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Satu untuk mengikat perbekalan dan satu lagi untuk tetap dikenakan. "Wahai ayah, wahai Rasulullah, semoga Allah melindungi perjalanan kalian.
ucap Asma dengan suara bergetar. Matanya berkaca-kaca, menyadari bahwa ia mungkin tidak akan melihat ayahnya dalam waktu yang lama. Rasulullah tersenyum penuh kasih sayang dan menatapnya dengan lembut. "Wahai Asma, Allah akan menjagamu dan keluargamu. Ketabahanmu adalah bagian dari kemenangan Islam," ucap beliau dengan suara menenangkan. Asma mengangguk, berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Keberanian perempuan muda itu akan dikenang sepanjang masa. Dan karena tindakan luar biasanya, ia kemudian dikenal sebagai Zatun Nithaqain, wanita pemilik dua ikat pinggang. Setelah perbekalan siap, Rasulullah, Abu Bakar dan Abdullah bin Uraiqid mulai bergerak meninggalkan Gua Tsur. Langkah kaki unta mereka hampir tak bersuara di atas pasir yang dingin. Mereka tidak mengambil jalur biasa menuju Madinah. Jika mereka mengikuti rute utama, kaum Quraisy pasti dengan mudah menyusul, maka mereka memilih jalur yang lebih jauh dan berliku. Mereka bergerak ke arah selatan terlebih dahulu, menjauh dari Madinah, kemudian berbelok ke barat mendekati pantai Laut Merah, sebelum akhirnya kembali ke utara menuju tujuan akhir. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Matahari gurun menyengat di siang hari, sementara angin malam begitu dingin hingga menusuk tulang. Namun, tidak ada satu keluhan pun yang keluar dari bibir Rasulullah maupun Abu Bakar. Mereka terus melangkah, berpegang teguh pada janji Allah. Di tengah perjalanan, Abu Bakar sesekali menoleh ke belakang, wajahnya penuh kecemasan. "Ya Rasulullah, aku khawatir jika mereka mengejar kita," ujarnya dengan suara pelan. Namun Rasulullah hanya tersenyum tenang. "Jangan khawatir, wahai Abu Bakar, Allah bersama kita." Ketika mereka hampir mencapai wilayah yang lebih aman, tiba-tiba debu berhamburan di kejauhan. Abu Bakar segera menyadari apa yang sedang terjadi. "Ya Rasulullah, seseorang sedang mengejar kita," seru Abu Bakar dengan penuh kekhawatiran. Rasulullah tetap tenang. Sosok penunggang kuda yang semakin mendekat adalah Suraqah bin Malik, seorang pemimpin suku yang tergiur dengan hadiah besar dari Quraisy. 100 ekor unta bagi siapa saja yang berhasil menangkap Rasulullah hidup atau mati. Suraqah memacu kudanya dengan cepat. Kecepatan kuda itu membuatnya semakin mendekati Rasulullah. Abu Bakar semakin cemas, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Ya Rasulullah, kita harus mempercepat langkah," ujar Abu Bakar. Namun Rasulullah tetap tenang. Beliau hanya menatap ke depan dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Suraqah hampir mencapai mereka, kudanya tersandung dan jatuh ke tanah. Pasir berhamburan ke udara dan Suraqah nyaris terlempar dari pelananya. Dengan wajah kesal, ia segera bangkit dan kembali menaiki kudanya. Ia kembali memacu hewan itu, kali ini dengan kecepatan yang lebih tinggi. Namun sebelum ia bisa mencapai Rasulullah, kaki kudanya kembali terperosok ke dalam pasir yang lembut. Jantungnya berdegup kencang. Ia mulai merasa ada kekuatan tak kasat mata yang menghalanginya. Apa yang sedang terjadi, gumamnya dalam hati. Ia mencoba lagi, tetapi kali ini kudanya tenggelam lebih dalam ke dalam pasir. Ketakutan mulai merayapi hatinya. Ia sadar bahwa ini bukan kejadian biasa. Dalam kepanikan dan kebingungan ia berteriak, "Wahai Muhammad, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tahu engkau dilindungi oleh kekuatan yang tidak dapat kulawan." Suraqah turun dari kudanya dan dengan hati-hati melangkah mendekati Rasulullah. Dengan penuh rasa hormat ia berkata, "Wahai Muhammad, aku memohon ampun. Aku bersumpah tidak akan menyakitimu. Tolong doakan agar aku bisa keluar dari perangkap pasir ini." Rasulullah menatapnya dengan penuh kasih. Kemudian beliau mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Seketika, kaki kuda Suraqah terlepas dari jebakan pasir. Dengan mata berbinar penuh ketakjuban, Suraqah berkata, "Wahai Muhammad, aku tahu engkau adalah seorang nabi. Aku berjanji tidak akan memberitahu Quraisy tentang keberadaanmu." Pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun ke-14, kenabian atau tahun pertama Hijriah, udara pagi menyambut kedatangan mereka dengan kelembutan. Penduduk Kuba yang telah mendengar kabar tentang Rasulullah segera berkumpul dengan penuh antusias dan kebahagiaan. Matahari mulai naik perlahan, menyinari rumah-rumah sederhana di desa kecil itu. Wajah-wajah penuh harapan
menatap kedatangan Rasulullah dengan kegembiraan. Orang-orang berlarian ke segala penjuru, memberitahu keluarga dan kerabat mereka bahwa utusan Allah telah tiba. Seorang anak kecil berlari tergesa-gesa menuju ibunya. Napasnya tersengal-sengal. "Ibu, Rasulullah telah datang. Aku melihatnya bersama Abu Bakar." Sang ibu segera menggandeng tangan putranya dan bergegas menuju tempat orang-orang berkumpul. Semua mata tertuju pada dua sosok yang datang dengan wajah bersinar. Namun, sebagian penduduk kebingungan, mereka belum pernah melihat Rasulullah secara langsung, sehingga sulit membedakan beliau dari Abu Bakar. Namun ketika Abu Bakar berdiri dan mengangkat kainnya untuk melindungi Rasulullah dari terik matahari, mereka segera menyadari bahwa sosok yang duduk dengan penuh ketenangan dan cahaya di wajahnya adalah Rasulullah. Seorang lelaki tua dari Bani Amr bin Auf melangkah maju, air matanya mengalir karena haru. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah lama menantikan hari ini. Kami selalu berdoa kepada Allah agar engkau sampai dengan selamat. Kini kami siap mengorbankan segala yang kami miliki demi mendukung perjuanganmu." Rasulullah tersenyum lembut dan menjawab dengan penuh kasih, "Semoga Allah memberkahi kalian dan rumah-rumah kalian. Aku datang bukan untuk mengambil apapun dari kalian, tetapi untuk membawa cahaya dan rahmat dari Allah." Air mata haru membasahi wajah penduduk Kuba. Mereka menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapan mereka bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Selama 4 hari di Kuba, Rasulullah tidak hanya beristirahat, tetapi juga segera meletakkan dasar bagi peradaban Islam di Madinah dengan membangun Masjid Kuba. Ketika beliau melihat sebidang tanah kosong, beliau menunjuk ke arahnya dan berkata kepada para sahabat, "Di sini kita akan membangun rumah Allah, tempat kita bersujud dan memujinya." Mata para sahabat berbinar penuh semangat. Mereka segera mengambil alat-alat sederhana, mulai menggali tanah, menyusun batu-batu, serta mengangkat kayu dengan tangan mereka sendiri. Rasulullah pun turun langsung membantu pekerjaan itu. Dengan kedua tangannya, beliau mengangkat batu dan meletakkannya di tempat yang tepat. Melihat hal itu, Abu Bakar berkata lembut, "Ya Rasulullah, istirahatlah sejenak. Biarkan kami yang menyelesaikannya." Namun Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Aku ingin menjadi bagian dari rumah Allah ini, sebagaimana kalian semua." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang baru tiba dari Mekah setelah menyelesaikan tugasnya, segera bergabung dalam pembangunan masjid. Wajahnya berpeluh, tetapi hatinya dipenuhi kebahagiaan karena dapat kembali bersama Rasulullah. Saat itu, seorang anak kecil dari kaum Ansyar bertanya polos, "Wahai Rasulullah, apakah Allah melihat kita saat membangun masjid ini?" Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Allah melihat setiap niat dan amal hambanya. Bahkan batu terkecil yang kalian letakkan di sini akan menjadi saksi atas kebaikan kalian pada hari kiamat." Air mata kebahagiaan membasahi wajah penduduk Kuba. Semangat mereka semakin membara. Setiap batu yang mereka angkat, setiap debu yang melekat di pakaian mereka menjadi bagian dari sejarah Islam yang agung. Dalam waktu 4 hari, Masjid Kuba akhirnya berdiri dengan kokoh. Itu adalah masjid pertama yang dibangun dalam Islam, dan Rasulullah sendiri yang pertama kali mengimami salat di dalamnya. Allah mengabadikan keberkahan masjid ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Kuba, sejak hari pertama lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Al-Quran Surah At-Taubah 108. Setelah 4 hari penuh berkah di Kuba, pada hari Jumat, Rasulullah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pusat Madinah. Saat rombongan bersiap berangkat, Bani Najjar, keluarga dari ibu Rasulullah, datang membawa pasukan kehormatan. Mereka menghunus pedang sebagai simbol perlindungan dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau kini bersama keluargamu, kami akan mengawalmu hingga ke Madinah." Di tengah perjalanan mereka tiba di daerah Bani Salim bin Auf, tepat sebelum memasuki Madinah.
Hari itu adalah hari Jumat dan ketika waktu salat tiba, Rasulullah turun dari unta dan mengimami salat Jumat pertama di tanah Madinah. Di hadapan para sahabat dan penduduk yang bergabung, Rasulullah berdiri di atas tanah berdebu dan menyampaikan khutbah yang menggugah hati. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, beliau bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sambutlah Islam dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Sebarkan kebaikan, jalin persaudaraan dan lindungilah mereka yang lemah. Sesungguhnya kemenangan ada dalam ketakwaan." Kata-kata beliau mengalir bagaikan cahaya, menerangi hati mereka yang mendengarnya. Para sahabat yang mengikuti salat Jumat pertama di Madinah merasakan seolah beban berat yang selama ini mereka tanggung akhirnya terangkat. Di kejauhan, lautan manusia tampak menanti dengan penuh harapan. Hari itu bukan sekadar kedatangan seorang pemimpin, tetapi juga awal dari lahirnya sebuah peradaban baru di tanah, yang kelak dikenal sebagai Madinat ar-Rasul, kota Rasulullah. Setelah menyelesaikan salat Jumat di lembah Bani Salim bin Auf, Rasulullah dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju pusat Madinah. Udara terasa lebih sejuk dari sebelumnya. Seakan-akan angin pun ikut menyampaikan kabar gembira bahwa utusan Allah telah tiba di negeri yang kelak menjadi pusat cahaya Islam. Berita kedatangan Rasulullah telah tersebar ke seluruh penjuru Madinah. Kaum pria, wanita, hingga anak-anak berhamburan keluar dari rumah mereka, berdiri di sepanjang jalan dengan penuh harap bisa melihat wajah manusia paling mulia yang telah lama mereka nantikan. Dari kejauhan, debu berhamburan akibat iring-iringan perjalanan membuat hati mereka berdebar-debar. Seorang ibu menarik tangan anaknya, menunjuk ke arah rombongan. "Itu dia, Rasulullah telah datang," bisiknya penuh haru. Anak-anak berlarian di jalanan, mengangkat tangan ke langit, menyanyikan syair penyambutan yang menggema di seluruh kota. "Telah terbit bulan purnama di atas kami dari lembah Wada, maka wajiblah bagi kami untuk bersyukur, selama masih ada yang menyeru kepada Allah." Mata Rasulullah berkaca-kaca melihat pemandangan itu. Setelah bertahun-tahun menghadapi penindasan, hinaan dan pengusiran di Mekah, kini beliau disambut dengan penuh cinta, dihormati sebagai pemimpin, dan dikelilingi oleh orang-orang yang siap melindunginya dengan segenap jiwa dan raga. Setiap kali Rasulullah melewati sebuah rumah, para pemiliknya berusaha menghentikan untanya. Mereka berharap dapat menjadikan rumah mereka sebagai tempat singgah bagi Rasulullah. "Wahai Rasulullah, tinggallah di rumahku. Aku akan melayanimu dengan segenap jiwa dan ragaku," seru seorang sahabat dari kaum Ansyar. Yang lain pun tak mau kalah. "Tidak, wahai Rasulullah, rumahku lebih luas. Engkau akan lebih nyaman jika tinggal bersamaku." Namun Rasulullah tersenyum lembut dan berkata, "Biarkan ia berjalan, karena ia sedang diperintahkan oleh Allah." Unta Rasulullah terus melangkah dengan tenang di antara lautan manusia yang menunggu dengan penuh harap. Semua mata tertuju pada hewan itu, menahan napas menanti di mana ia akan berhenti. Dengan langkah anggun, unta itu tiba-tiba berlutut di atas sebidang tanah kosong. Seolah mendapat isyarat dari Allah, ia bangkit kembali, berjalan beberapa langkah, lalu kembali ke tempat semula dan duduk diam. Rasulullah turun dari punggungnya dan bertanya, "Siapakah yang rumahnya paling dekat dengan tempat ini?" Seorang lelaki dari kaum Ansyar yang dikenal dengan kebaikannya, Abu Ayyub al-Ansyari, maju ke depan dan berkata, "Aku, wahai Rasulullah." Dengan penuh ketulusan, Rasulullah pun berkata, "Maka disinilah tempat tinggalku." Wajah Abu Ayyub bersinar penuh kebahagiaan. Tidak ada kehormatan yang lebih besar baginya selain menjadikan rumahnya sebagai tempat tinggal Rasulullah. Dengan penuh sukacita, ia segera mengantar Rasulullah masuk ke rumahnya yang sederhana, namun dipenuhi dengan cahaya keberkahan. Beberapa hari setelah menetap di Madinah, istri Rasulullah, Saudah, tiba bersama kedua putri beliau, Fatimah dan Ummu Kulsum. Selain itu, Usamah bin Zaid, Ummu Aiman, serta Abdullah bin Abu Bakar yang membawa keluarga Abu Bakar juga ikut berhijrah ke Madinah. Saat melihat keluarganya tiba dengan selamat, Rasulullah mengangkat tangan ke langit dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, bahkan lebih dari itu."
Berikanlah kesehatan bagi kami, berkahilah takaran dan ukurannya, serta jauhkanlah penyakit demamnya dari kami, dan pindahkanlah ke Juhfah. Doa Rasulullah ini menunjukkan betapa dalam cintanya kepada kota yang baru saja ia singgahi, sebuah kota yang kelak menjadi pusat peradaban Islam, tempat cahaya Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hari itu fase pertama kehidupan Rasulullah telah berakhir. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, kini beliau memulai perjuangan baru di Madinah. Disinilah beliau akan membangun masyarakat Islam yang sejati, menyatukan kaum Ansyar dan Muhajirin, serta menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan yang sempurna. Saat matahari mulai terbenam, Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat yang berkumpul di sekitar rumah Abu Ayyub. Dengan suara penuh keteguhan, beliau bersabda, "Wahai saudaraku, hari ini kita telah tiba di tempat yang aman. Namun, ingatlah bahwa tugas kita belum selesai. Kita akan membangun Madinah sebagai kota Islam, kota yang dipenuhi dengan keadilan, kedamaian, dan kasih sayang. Kita akan hidup bersama sebagai satu umat, satu saudara dalam naungan Islam." Para sahabat yang mendengar ucapan itu mengangguk dengan penuh keyakinan. Hati mereka bergetar, menyadari bahwa mereka sedang menjadi saksi lahirnya sebuah sejarah baru yang akan mengubah dunia. Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang di langit Madinah. Seolah-olah mereka ikut bersaksi bahwa Islam telah menemukan rumahnya dan perjuangan Rasulullah baru saja dimulai. Dengan tibanya Rasulullah di Madinah, fase dakwah di Mekah telah berakhir dan fase membangun masyarakat Islam di Madinah pun dimulai. Hijrah bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga lambang pengorbanan, perjuangan, dan kemenangan bagi kaum muslimin. Kini, Rasulullah dan para sahabatnya tak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka telah menemukan tempat di mana Islam dapat tumbuh dan berkembang dengan bebas. Hari itu, bukan hanya Rasulullah yang berhijrah ke Madinah, tetapi juga cahaya Islam yang mulai menyinari dunia. Madinah tidak lagi sekadar sebuah kota. Ia telah menjadi pusat peradaban Islam, kota yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Setelah melewati berbagai ujian berat di Mekah, serta perjalanan hijrah yang penuh rintangan, Rasulullah kini memasuki fase baru dalam perjuangannya. Madinah bukan sekadar tempat berlindung, tetapi juga tanah di mana Islam akan tumbuh dan berkembang menjadi peradaban yang gemilang. Namun membangun masyarakat yang damai dan bersatu di kota ini bukanlah tugas yang mudah. Madinah memiliki penduduk dengan latar belakang, keyakinan, serta kepentingan yang beragam, yang menuntut kebijaksanaan dalam menyatukan mereka. Rasulullah harus menyatukan kaum muslimin dalam menghadapi kaum munafik serta berinteraksi dengan kaum Yahudi yang telah lama berakar dalam sistem sosial dan ekonomi Madinah. Inilah awal dari perjuangan baru. Kedatangan Rasulullah membawa kebahagiaan bagi penduduk Madinah, tetapi di balik itu, tantangan besar menanti. Salah satunya adalah perbedaan status sosial antara kaum Muhajirin dan Ansyar. Kaum Muhajirin adalah para sahabat yang berhijrah dari Mekah, meninggalkan harta, keluarga, serta rumah mereka. Mereka tiba di Madinah tanpa bekal, tanpa tempat tinggal, dan bergantung pada kebaikan saudara seiman. Sementara itu, kaum Ansyar adalah penduduk asli Madinah, yang telah memiliki kehidupan yang stabil. Pada suatu malam, Rasulullah mengumpulkan seluruh kaum Muhajirin dan Ansyar di Masjid Nabawi. Dengan suara lembut namun penuh kewibawaan, beliau bersabda, "Wahai saudara-saudaraku, kita adalah satu umat. Tidak ada perbedaan di antara kita kecuali dalam ketakwaan. Allah telah menyatukan hati kalian dengan Islam, dan kini aku ingin kalian menjadi saudara dalam iman, bukan sekadar dalam ucapan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari." Para sahabat terdiam memahami makna mendalam dari ucapan Rasulullah. Kemudian beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar dalam sebuah ikatan yang disebut Mu'akhah, persaudaraan Islam. Salah satu kisah paling mengharukan dalam Mu'akhah adalah ketika Abdurrahman bin Auf, seorang Muhajirin yang dulunya saudagar kaya di Mekah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, seorang Ansyar yang dermawan. Dengan penuh ketulusan, Sa'ad berkata, "Saudaraku, aku memiliki 2 kebun. Ambillah salah satunya. Aku juga memiliki 2 istri. Jika kau menghendaki,
aku akan menceraikan salah satunya untukmu agar kau bisa menikahinya setelah masa idahnya selesai." Mata Abdurrahman bin Auf berkaca-kaca, tetapi ia tersenyum dan menjawab dengan penuh kesantunan, "Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu, wahai saudaraku. Aku tidak ingin mengambil hartamu. Cukup tunjukkan aku jalan menuju pasar, agar aku bisa berdagang dan mencari nafkah sendiri." Sikap ini menunjukkan bahwa persaudaraan dalam Islam bukan sekadar ucapan, tetapi diwujudkan dalam pengorbanan nyata. Tidak ada rasa iri, tidak ada kesenjangan sosial, hanya kasih sayang karena Allah. Namun di balik kebahagiaan dan persatuan kaum muslimin, muncul ancaman baru yang lebih berbahaya daripada kaum Quraisy, kaum munafik. Tokoh utama kaum munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum kedatangan Islam, ia hampir menjadi pemimpin yang paling dihormati di Madinah. Namun, setelah Islam berkembang dan Rasulullah mendapatkan dukungan luas, ambisinya untuk berkuasa pun sirna. Abdullah bin Ubay berpura-pura menerima Islam, tetapi dalam hatinya tersimpan kebencian mendalam terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Di hadapan Rasulullah, ia berbicara penuh hormat, namun di belakang ia menyebarkan fitnah dan merancang propaganda untuk melemahkan Islam. Suatu hari, seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay mengatakan bahwa engkau hanya menjadi beban bagi Madinah. Ia bersumpah bahwa jika engkau dan kaum muhajirin tidak segera pergi, ia akan mengusir kalian." Mendengar hal itu, Umar bin Khattab yang terkenal dengan keberaniannya berkata dengan geram, "Ya Rasulullah, izinkan aku menebas leher orang munafik itu. Ia hanya akan menjadi duri dalam daging bagi kita." Namun, Rasulullah menenangkan Umar dan bersabda, "Tidak, wahai Umar. Aku tidak ingin orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri." Dengan kebijaksanaan dan kesabarannya, Rasulullah tidak langsung menyingkirkan kaum munafik. Beliau membiarkan mereka terbongkar melalui tindakan mereka sendiri yang penuh tipu daya. Selain ancaman dari kaum munafik, Madinah juga dihuni oleh kaum Yahudi yang telah lama menetap di sana. Mereka menguasai perdagangan, ekonomi, dan memiliki pengaruh politik yang kuat. 3 suku Yahudi terbesar di Madinah adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Pada awalnya mereka berpura-pura menerima kehadiran Islam, tetapi di dalam hati mereka terpendam rasa iri dan permusuhan. Mereka mengetahui bahwa akan datang seorang nabi dari keturunan Bani Israel, tetapi kenyataannya nabi terakhir berasal dari bangsa Arab, bukan dari kalangan mereka. Hal ini membuat mereka semakin sulit menerima keberadaan Rasulullah. Suatu hari, seorang pemuka Yahudi dari Bani Nadhir, Ka'ab bin Ashraf, datang ke Madinah dan berkata dengan nada sinis, "Muhammad, engkau datang ke Madinah membawa agama baru, tetapi jangan harap kami akan tunduk kepadamu." Dengan tenang Rasulullah menjawab, "Kami tidak meminta kalian tunduk kepadaku, tetapi kepada Allah, Tuhan yang telah mengutus para nabi sebelumku, termasuk nabi-nabi kalian." Namun kaum Yahudi tetap menolak menerima kebenaran. Mereka mulai merancang berbagai rencana untuk menggagalkan dakwah Islam. Demi menjaga stabilitas Madinah, Rasulullah akhirnya membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Perjanjian ini menetapkan bahwa kaum muslimin dan Yahudi harus hidup berdampingan dengan damai serta bersama-sama menjaga keamanan kota. Namun, seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi berulang kali mengingkari perjanjian. Mereka menjalin konspirasi dengan kaum munafik dan Quraisy serta merancang berbagai tipu daya untuk menghancurkan Islam. Langkah pertama yang diambil Rasulullah setelah tiba di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi yang kelak menjadi pusat peradaban Islam. Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga pusat pembelajaran, tempat musyawarah, penyelesaian sengketa, serta tempat berlindung bagi kaum fakir. Setelah beberapa waktu tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansyari, Rasulullah mulai mencari lokasi yang tepat untuk membangun masjid. Beliau menginginkan tempat yang strategis, mudah diakses oleh semua orang, dan cukup luas untuk menampung para jamaah.
Akhirnya, beliau memilih lokasi di mana untanya pertama kali berhenti saat memasuki Madinah. Tanah itu milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Rasulullah tidak ingin mengambilnya secara cuma-cuma, sehingga beliau membelinya dengan harga yang layak. Setelah lokasi ditetapkan, kaum muslimin segera memulai pembangunan. Rasulullah sendiri turun tangan, ikut mengangkat batu dan pasir, bekerja bersama para sahabat dengan penuh semangat. Keringat membasahi wajah mulia beliau, tetapi senyum dan kegigihan tetap terpancar. Saat bekerja, Rasulullah melantunkan doa penuh kekhusyukan, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki selain kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum Ansyar dan Muhajirin." Melihat Rasulullah bekerja tanpa kenal lelah, para sahabat semakin bersemangat. Umar bin Khattab berkata dengan penuh hormat, "Wahai Rasulullah, beristirahatlah, biarkan kami yang menyelesaikannya." Namun Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Tidak, aku ingin ikut serta dalam pembangunan ini. Aku ingin masjid ini menjadi tempat kita semua berlindung dan beribadah kepada Allah." Bangunan Masjid Nabawi dibuat dengan sangat sederhana, tetapi keberkahannya luar biasa. Awalnya kiblatnya menghadap Baitul Maqdis sebelum akhirnya dipindahkan ke Ka'bah beberapa tahun kemudian. Dindingnya terbuat dari tanah liat dan batu bata yang dibentuk dengan tangan para sahabat. Tiang-tiangnya berasal dari batang pohon kurma, sementara atapnya disusun dari pelepah kurma. Lantainya dihamparkan batu kerikil agar tetap nyaman saat bersujud. Masjid ini memiliki 3 pintu, memudahkan orang-orang untuk keluar masuk. Fondasinya sekitar 3 hasta, cukup kokoh untuk berdiri tegak di tengah kota Madinah. Meskipun sederhana, Masjid Nabawi menjadi pusat spiritual dan sosial bagi kaum muslim. Masjid ini bukan hanya tempat untuk menunaikan salat 5 waktu dan salat Jumat, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pertemuan umat Islam. Disinilah Rasulullah sering duduk bersama para sahabat, membahas berbagai persoalan umat, menyusun strategi dakwah, serta menyelesaikan perselisihan. Masjid Nabawi juga menjadi tempat pembelajaran bagi para sahabat. Rasulullah mengajarkan Al-Quran, hukum-hukum Islam, serta adab dan kepemimpinan. Dari masjid inilah lahir para ulama, panglima perang, dan pemimpin Islam masa depan. Sebagian kaum Muhajirin tidak memiliki tempat tinggal setelah hijrah dari Mekah. Rasulullah pun menyediakan sebagian area masjid sebagai tempat perlindungan bagi mereka. Mereka dikenal sebagai Ahlus Syufah, yaitu para sahabat miskin yang tinggal di masjid dan mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah. Suatu hari, seorang sahabat dari Ahlus Syufah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki tempat berteduh selain masjid ini." Rasulullah tersenyum lembut dan menjawab, "Engkau bukan hanya tamu di rumah Allah, tetapi juga keluargaku di dunia ini. Tetaplah di sini hingga Allah memberikan jalan keluar bagimu." Tidak lama setelah pembangunannya rampung, Masjid Nabawi menjadi simbol kekuatan Islam di Madinah. Bahkan, Allah memberikan keutamaan besar bagi siapa saja yang melaksanakan salat di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masjid ini menjadi pusat pemerintahan dan pengadilan Islam pertama dalam sejarah. Dari sinilah Rasulullah memimpin umat, menerima wahyu dari Allah, serta menyebarkan ajaran Islam ke seluruh jazirah Arab. Setelah pembangunan masjid selesai, Rasulullah membangun rumah-rumah sederhana untuk istri-istrinya. Rumah-rumah itu terbuat dari tanah liat dengan atap pelepah kurma. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Aku sering melihat Rasulullah memperbaiki rumahnya sendiri dengan tangannya. Beliau tidak ragu mengangkut pasir dan memperbaiki dinding yang mulai retak." Setelah rumahnya selesai, Rasulullah pun pindah dari rumah Abu Ayyub Al-Ansyari dan mulai tinggal di rumahnya sendiri bersama istrinya. Setelah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar, Rasulullah mengambil langkah berikutnya dalam membangun fondasi masyarakat Islam yang kokoh dan harmonis. Langkah tersebut adalah menyusun perjanjian antar sesama Muslim yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, beribadah, dan berperilaku. Perjanjian ini terdiri dari 16 butir, aturan yang secara umum menegaskan
bahwa kaum muslimin harus bersatu, saling membantu, menjaga kehormatan satu sama lain, tidak menzalimi sesama, serta menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai rujukan dalam menyelesaikan perselisihan. Malam itu, Madinah diselimuti ketenangan. Langit bertabur bintang, angin berembus lembut, membawa kesejukan bagi kaum muslimin yang baru saja merasakan indahnya persaudaraan sejati. Di dalam Masjid Nabawi yang masih sederhana, Rasulullah duduk dikelilingi para sahabat. Wajah beliau memancarkan ketenangan, tetapi sorot matanya menunjukkan ketegasan seorang pemimpin. "Wahai sahabatku," ujar Rasulullah dengan suara lembut tetapi penuh wibawa, "kita telah menjadi satu umat, satu keluarga. Islam telah menyatukan kita dalam keimanan, dan kini kita harus memiliki aturan yang akan menjaga keharmonisan di antara kita." Para sahabat saling berpandangan. Mereka menyadari bahwa ini adalah langkah besar dalam menata kehidupan baru di Madinah. Rasulullah pun mulai menyusun perjanjian yang berisi aturan-aturan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika Rasulullah membacakan isi perjanjian, setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menerangi hati para sahabat. "Kita adalah satu umat yang harus bersatu dan saling menolong," kata Rasulullah. Para sahabat mengangguk setuju, menyadari bahwa kekuatan Islam terletak dalam persatuan dan kebersamaan. Tidak boleh ada di antara kita yang menzalimi saudaranya. Bilal bin Rabah, yang dahulu seorang budak di Makkah, menitikkan air mata. Kini, tak ada lagi perbudakan di antara mereka. Semua setara di hadapan Allah. Kita harus menjaga kehormatan, jiwa, dan harta satu sama lain. Kaum muhajirin yang telah meninggalkan seluruh harta benda mereka di Makkah tersenyum haru. Mereka yakin bahwa di Madinah mereka akan selalu dihormati dan dilindungi. Dalam setiap perselisihan, kita harus merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Umar bin Khattab, yang dikenal dengan ketegasan dan kecintaannya terhadap keadilan, mengepalkan tangan. Kini, hukum yang berlaku bukan lagi hukum jahiliyah, melainkan hukum Allah yang penuh kebijaksanaan. Setiap butir perjanjian menegaskan nilai-nilai Islam yang mengutamakan persaudaraan, kasih sayang, dan keadilan. Setelah Rasulullah selesai membacakannya, suasana menjadi hening. Tiba-tiba seorang lelaki berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia adalah Sa'ad bin Ubadah, salah satu pemimpin kaum Ansyar. "Demi Allah ya Rasulullah," suaranya bergetar, "sejak kami menerima Islam, kami telah menyerahkan segalanya untuk agama ini. Rumah kami adalah rumahmu, harta kami adalah hartamu. Jika ada di antara kami yang melanggar perjanjian ini, maka dia bukan bagian dari kami." Serentak para sahabat berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Rasulullah tersenyum penuh kebahagiaan. Beliau berdiri mengangkat tangan lalu berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah hati saudara-saudaraku ini. Limpahkan keberkahan dalam kehidupan mereka, dan satukanlah mereka dalam cinta dan keimanan." Untuk memperkuat nilai-nilai kasih sayang dan kebersamaan, Rasulullah terus membimbing para sahabatnya dengan nasihat yang menginspirasi. Suatu hari, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Islam apa yang paling baik?" Dengan kelembutan, Rasulullah menjawab, "Engkau memberi makan kepada orang lain, serta mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendengar jawaban itu, Abu Sar al-Hifari meneteskan air mata. Dahulu, ia pernah menjadi seorang musafir yang kelaparan, tetapi tak seorang pun peduli padanya. Kini Islam mengajarkan untuk berbagi, bahkan kepada orang yang tidak dikenal. Suatu hari Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya." Hadis riwayat Muslim. Seorang sahabat yang tinggal di Madinah segera menemui tetangganya dan meminta maaf jika pernah melakukan kesalahan. Islam mengajarkan bahwa tetangga adalah bagian dari keluarga yang harus dihormati dan dijaga. Dengan adanya perjanjian Islam, kehidupan di Madinah menjadi lebih harmonis dan damai. Kaum muhajirin mulai bekerja dan berdagang, tidak lagi bergantung pada kaum Ansyar. Sementara itu, kaum Ansyar tetap setia membantu tanpa mengharapkan imbalan. Tidak ada kejahatan, permusuhan, atau penindasan,
karena setiap orang saling menghormati dan menjaga satu sama lain. Suatu hari seorang budak Yahudi mengamati kehidupan umat Islam di Madinah dan berkata, "Aku belum pernah melihat masyarakat seperti ini. Mereka seperti satu tubuh, satu hati dan satu jiwa." Akhirnya budak itu pun memeluk Islam. Di balik pesatnya perkembangan Islam di Madinah, ada satu sosok pemimpin yang begitu dicintai, dihormati dan diteladani. Dialah Rasulullah. Suatu hari, seorang lelaki miskin datang menemui Rasulullah dengan wajah penuh kesedihan. "Ya Rasulullah," katanya dengan suara lirih, "aku tidak memiliki apa-apa. Aku lapar, anak-anakku menangis, dan aku tidak tahu harus berbuat apa." Tanpa ragu, Rasulullah mengambil sepotong roti dan menyerahkannya kepadanya. "Ini untukmu dan keluargamu," ujar beliau dengan lembut. "Dan besok aku akan membantumu mendapatkan pekerjaan." Mata lelaki itu berkaca-kaca. "Engkau benar-benar pemimpin yang penuh kasih, ya Rasulullah," katanya sambil menangis. Madinah, kota yang menjadi tempat tinggal Rasulullah, kini telah berkembang menjadi pusat peradaban Islam yang semakin maju. Namun, di tengah semangat baru ini, ada tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu keberadaan kaum Yahudi yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Madinah. Kaum Yahudi telah lama menetap di Madinah. Mereka adalah kelompok kaya dan terpelajar, memiliki keahlian dalam perdagangan serta menguasai sektor ekonomi kota. Namun sejak Islam mulai berkembang, mereka merasa keberadaan dan dominasi mereka mulai terancam. Rasulullah memahami bahwa stabilitas Madinah sangat bergantung pada hubungan antara kaum muslimin yang masih dalam tahap membangun kekuatan dan kaum Yahudi yang memiliki pengaruh besar. Oleh karena itu, beliau mengambil langkah besar dengan menyusun perjanjian yang akan mengatur hubungan kedua pihak. Pada suatu pagi yang tenang, para pemuka Yahudi diundang untuk bertemu Rasulullah di Masjid Nabawi. Para sahabat berkumpul di sekeliling beliau, menyaksikan pertemuan penting ini. Beberapa tokoh dari suku Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah hadir dengan raut wajah serius. Sementara itu, Abu Bakar, Umar dan Ali bin Abi Thalib berdiri di sisi Rasulullah, siap mendukungnya. Rasulullah menatap mereka dengan penuh ketegasan, tetapi tetap dengan pandangan yang mencerminkan kasih sayang dan kebijaksanaan. "Wahai kaum Yahudi," Rasulullah membuka pembicaraan dengan suara tenang. "Hari ini, aku ingin kita menyepakati sebuah perjanjian yang akan menjadikan Madinah sebagai tempat yang aman bagi kita semua." Seorang pemuka Yahudi, Huyai bin Akhtab, menatap Rasulullah dengan tajam. "Apa yang engkau maksud, wahai Muhammad?" tanyanya dengan suara penuh kehati-hatian. Rasulullah menghela napas sejenak, lalu berkata, "Aku ingin kita hidup berdampingan dalam kedamaian. Tidak ada yang saling menyerang, tidak ada yang saling mengkhianati. Kita akan membangun Madinah bersama, saling membantu. Dan jika ada musuh yang datang menyerang, kita akan mempertahankan kota ini bersama-sama." Beberapa orang Yahudi mulai saling berbisik. Ada yang tampak setuju, tetapi ada pula yang terlihat ragu. Rasulullah kemudian melanjutkan, "Setiap suku memiliki kebebasan dalam menjalankan agamanya. Tidak ada paksaan dalam beribadah. Namun, jika terjadi perselisihan, maka keputusan akan merujuk kepada hukum Allah dan Rasul-Nya." Setelah perundingan yang cukup panjang, akhirnya kaum Yahudi setuju untuk menandatangani perjanjian dengan Rasulullah. Isi perjanjian ini mencakup beberapa poin penting. Kehidupan di Madinah harus dijaga dalam kedamaian. Tidak boleh ada permusuhan antara kaum muslimin dan Yahudi. Kaum Yahudi memiliki kebebasan beragama. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Jika ada musuh yang menyerang Madinah, seluruh penduduk, baik Muslim maupun Yahudi, harus bersatu untuk mempertahankan kota. Tidak boleh ada pengkhianatan atau konspirasi terhadap salah satu pihak. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka keputusan akhir berada di tangan Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi Madinah. Saat isi perjanjian ini dibacakan, wajah para sahabat berseri-seri. Mereka menyadari bahwa ini adalah langkah besar dalam membangun masyarakat Islam yang kuat dan harmonis. Namun, di antara kaum Yahudi,
masih ada yang tampak ragu dan gelisah. Hati mereka belum sepenuhnya menerima perjanjian ini, tetapi mereka tidak bisa menolaknya secara terang-terangan. Setelah perjanjian ditandatangani, para sahabat bersujud syukur. Abu Bakar mendekati Rasulullah dengan mata yang berkaca-kaca. "Ya Rasulullah, ini adalah karunia besar dari Allah. Kini Madinah telah menjadi tempat yang aman bagi kita." Umar bin Khattab menepuk pundak Rasulullah dengan penuh kebanggaan. "Demi Allah, engkau adalah pemimpin yang paling bijaksana." "Ya Rasulullah, tidak ada yang lebih baik darimu dalam mengatur umat ini." Rasulullah tersenyum tetapi tetap berhati-hati. Beliau sadar bahwa meskipun perjanjian telah dibuat, tidak semua orang akan menepatinya. Di pihak Yahudi, ada yang menerimanya dengan tulus, tetapi ada pula yang menyimpan kebencian dalam hati mereka. Beberapa pemuka Yahudi dari Bani Quraizah dan Bani Nadir tampak kurang senang dengan perjanjian ini. Malam itu, di salah satu rumah di Madinah, seorang Yahudi berkata kepada temannya, "Muhammad memang cerdas. Dia telah membuat kita terikat dalam perjanjian yang menguntungkan umatnya." Yang lain menjawab pelan, "Tunggu saja, kita akan mencari cara untuk membalikkan keadaan ini nanti." Sementara itu, seorang pemuka Yahudi yang lebih jujur berkata kepada kaumnya, "Lebih baik kita memegang teguh perjanjian ini. Muhammad adalah orang yang baik dan adil. Kita tidak akan rugi jika bekerja sama dengannya." Namun, benih pengkhianatan mulai tumbuh di hati sebagian kaum Yahudi. Dalam gelap, rencana-rencana tersembunyi pun mulai dirancang. Rasulullah, meskipun membuat perjanjian ini dengan penuh keikhlasan, tetap tidak pernah lengah. Beliau memperingatkan para sahabatnya agar selalu waspada dalam berinteraksi dengan kaum Yahudi. Suatu hari Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Jangan sekali-kali kalian lengah. Jika mereka benar-benar berpegang teguh pada perjanjian ini, maka kita akan hidup damai bersama mereka. Tetapi, jika mereka mengkhianati kita, maka Allah akan menunjukkan kebenaran kepada kita." Dengan adanya perjanjian ini, Rasulullah telah menyempurnakan fondasi utama dalam membangun masyarakat Madinah. Kaum muslimin telah bersatu dalam ukhuwah yang kuat. Hubungan antara Muslim dan Yahudi telah diatur dengan jelas. Madinah kini menjadi sebuah negara yang memiliki pemimpin, hukum, dan sistem sosial yang tertata. Namun perjalanan masih panjang. Tidak semua orang bisa menerima kebangkitan Islam. Kegelapan pengkhianatan akan segera menyelimuti dan Madinah akan menghadapi ujian besar. Namun satu hal yang pasti, Islam akan tetap tegak dan cahaya kebenaran tidak akan pernah padam. Sahabat Coba Islam, episode ke-7 ini kita akhiri sampai di sini. Namun, perjalanan hidup Rasulullah masih panjang, penuh hikmah, dan syarat dengan pelajaran berharga. Jangan lewatkan episode-episode selanjutnya untuk terus mengikuti kisah perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari kisah ini, semakin mencintai dan meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Tetap ikuti setiap episode, jangan sampai terlewat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.